Dalam 2 musim terakhir, V-League menjadi salah satu kompetisi bola voli yang menarik minat banyak penonton. Alasannya adalah dari segi entertain mereka yang dapat dikatakan berhasil. Tak hanya itu, tentunya ada faktor lain mengapa V-League ramai. Misalnya adalah dengan kehadiran Kim Yeon-kyung dan Megawati. Untuk Kim Yeon-kyung, dirinya bisa menarik banyak fans voli Korea untuk menyaksikan V-League. Sementara Mega adalah pemain yang bisa menarik perhatian bagi fans voli di tanah air. Dan untuk musim depan, 2 pemain itu sudah tidak bermain di V-League lagi. Alasannya adalah karena Kim Yeon-kyung bakal pensiun, sementara Mega memutuskan untuk pulang kampung ke Indonesia. Khusus Mega, kepulangannya ke Indonesia sempat menjadi sorotan. Selain banyak diberitakan media Korea, dirinya juga dianggap tidak mendapatkan penghargaan dari KOFO. Sebuah hal yang membuat KOFO dianggap melakukan kesalahan besar. Kini, Mega telah pergi dan KOFO benar-benar kehilangan sosoknya musim depan. Datang sebagai pemula dan pergi sebagai legenda. Itulah yang dilakukan oleh Mega dalam petualangannya bersama Red Spark. Waktu awal bergabung, pasti semua meremehkan kemampuan Mega. Apalagi dirinya berasal dari Indonesia, sebuah negara yang dalam dunia voli tidak terlalu terkenal. Namun Mega mampu membuktikan jika orang yang meremehkannya salah besar. Pembuktian itu ditunjukkan oleh Megatron lewat sebuah aksi luar biasanya di lapangan. Aksi yang membuat Red Spark akhirnya merasakan hal yang sebelumnya jarang mereka rasakan. Hal yang dimaksud adalah lolos ke babak playoff. Intinya, berkat bantuan Mega, tim asal Daejeon tersebut mampu lolos ke babak playoff dalam 2 musim berturut-turut. Selain aksi di lapangan, Mega juga memberikan dampak lain di luar lapangan. Dampak yang dimaksud adalah popularitas Red Spark yang semakin terkenal. Bahkan Red Spark menjadi tim dengan jumlah followers terbanyak di Korea, entah di akun Instagram maupun di channel YouTube. Soal inilah yang membuat banyak orang menilai jika Mega adalah pemain yang sangat langka. Karena selain tampil impresif di lapangan, ia juga bisa memberikan keuntungan lain di luar lapangan. Keuntungan yang benar-benar dirasakan oleh Red Sparks. Bahkan tak hanya Red Spark, KOFO selaku Federasi Bola Voli Korea juga ikut-ikutan mendapatkan untung. Karena berkat Mega, popularitas V-League naik drastis, terutama untuk negara-negara di luar Korea. Sayangnya, petualangan Mega di Korea harus berakhir karena dirinya memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya bersama Red Spark. Hal yang sekaligus membuat popularitas Red Spark dan KOFO diprediksi akan kembali ke setelan pabrik. Meski begitu, sebelum benar-benar meninggalkan Korea, Mega harusnya pantas mendapatkan penghargaan dari KOFO. Itu terjadi karena di musim lalu, performanya benar-benar luar biasa dengan meraih 2 kali MVP di babak reguler dan mampu membawa Red Sparks mencatatkan rekor meraih 13 kemenangan beruntun. Belum lagi performa Mega di babak final yang benar-benar tampil luar biasa dan hampir membawa Red Sparks meraih gelar juara. Sayangnya hal itu belum cukup untuk membawa Mega menjadi salah satu pemain terbaik karena dirinya kalah bersaing dengan Giselle Silva sebagai opposite terbaik pilihan KOFO. Meski tidak mendapatkan penghargaan dari KOFO, Mega mengaku legowo. Menurutnya, itu bukanlah rezeki dan penghargaannya berhak didapatkan oleh pemain lain. Berbeda dengan Mega, fans voli dari Indonesia justru tidak terima. Hal inilah yang akhirnya membuat Naver Sports merilis berita yang intinya mengatakan jika banyak fans Indonesia tidak terima soal Mega yang tidak masuk ke dalam Best 7 pilihan dari KOFO. Apapun yang dilakukan Mega selalu menjadi sorotan media. Berkat nama besarnya, kini membuat Mega menjadi salah satu pemain paling populer di Indonesia.
hal yang membuat segala tingkah lakunya selalu diperhatikan oleh fans maupun media. Bahkan baru-baru ini, Mega mengeluh karena banyak fans yang datang ke rumahnya untuk sekedar meminta foto. Dan baru-baru ini sebuah momen lama kembali viral. Momen yang dimaksud adalah ketika Mega tengah berpacaran di tribun stadion. Menurut beberapa sumber, itu adalah momen Mega ketika membela tim PON Jawa Timur. Namun baru viral saat ini berkat apa yang ditunjukkan oleh Mega, entah saat bersama Red Sparks maupun tim barunya Petrokimia Gresik. Sorotan Naver, cuannya pindah ke Proliga. Tak hanya Mega yang menjadi sorotan, terbaru media Korea yakni Naver Sports merilis sebuah artikel yang membahas Leo dan Russell. Dua pemain itu musim lalu adalah rival dan bermain di babak final V-League. Pemenangnya adalah Leo, ketika dirinya membawa timnya Hyundai Capital mengalahkan Korean Air Jumbos yang merupakan klub dari Russell. Kini, dua pemain tersebut dipersatukan oleh Bayangkara Presisi dan menjadi andalan di babak Final Four. Mereka pun tampil impresif ketika menjalani debut dan membawa Bayangkara menang atas lawannya Surabaya Samator. Dengan apa yang terjadi saat ini, secara tidak langsung, popularitas V-League telah pindah ke Proliga. Mega harus saksikan timnya dikalahkan Popsivo Polwan. Kembali ke Mega, saat ini dirinya resmi bergabung ke Petrokimia Gresik. Sayangnya ia belum bisa bermain karena masih menjalani pemulihan cedera. Akibatnya, di babak Final Four, Gresik harus menyerah atas Jakarta Popsivo Polwan. Mediol Yoku dan kawan-kawan harus menyerah dengan skor set 3-1. Kekalahan yang membuat Gresik harus segera bangkit di laga selanjutnya. Untuk laga selanjutnya, Gresik akan melawan Jakarta Pertamina Enduro. Soal kabar Mega apakah bermain atau tidak, hal ini belum dipastikan. Tapi menurut kabar yang beredar, Mega akan kembali bermain saat Final Four berlangsung di Semarang pada akhir bulan ini. Di sisi lain, dengan kembalinya Mega ke Proliga, harusnya ini menjadi kesempatan besar bagi PBVSI untuk meningkatkan kualitas liga. Jujur saja, sampai saat ini, Proliga terus mendapatkan kritikan, terutama soal kualitas siaran hingga kondisi GOR di setiap kota. Untuk GOR di Kediri, banyak pemain yang mengeluhkan panas, terutama pemain-pemain asing. Hal ini tentunya menjadi catatan buruk bagi Proliga. Apalagi pemain asing yang merasakannya adalah pemain kelas dunia seperti Russell, Leonardo Leiva, Jordan Thompson, hingga Kelsey Robinson. Jika pengalaman-pengalaman seperti itu terus dirasakan oleh pemain asing, takutnya pengalaman itu diceritakan mereka ketika kembali ke negara asalnya. Jadi intinya bukan soal kualitas liga mengapa pemain bintang tersebut mau main ke Indonesia, melainkan bayaran yang besar dan bisa berlibur ke Pulau Bali. Tentu sebuah hal yang sangat ironis. Jadi itulah cerita soal Proliga yang kini mulai mendapatkan sorotan dari media Korea. Usai Mega dan dua mantan bintang V-League bermain di sini.